Halo Mencoders, kembali lagi bersama kita di konten YouTube Mencode Indonesia. Nah, kali ini tim Mencode berkunjung ke rumahnya Pak Benyamin Daphni sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Nah, selain menjabat sebagai seorang Wakil Wali Kota, ternyata Pak Benyamin punya hobi yang tidak terduga. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa tonton videonya di Mencode Inspirasi. Kali ini kita datang atau berkunjung ke rumah dari salah satu tokoh, yaitu adalah Pak Benyamin yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan selama 2 periode. Nah, Pak Benyamin, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mas, sehat Mas. Jadi apa nih Pak kesibukannya selama pandemi ini Pak? Ya, saya memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh masyarakat melalui saya turun ke bawah. Kemudian juga belakangan ini kami kan melonggarkan pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, di masjid, di gereja. Saya datang ke kelompok-kelompok mereka, ke DKM-nya, ke pengurus gerejanya, ke pura. Saya minta mereka mematuhi protokol kesehatan, mempersiapkan pelaksanaannya. Saya juga hadir ya di berbagai kegiatan lah, gugus tugas terutama ya, termasuk kalian penyaluran bansos. Iya, itu yang saya pastikan betul-betul terlaksana, aman, nggak ada masalah, tepat sasaran seperti itu. Nah, Pak Benyamin kan udah 2 periode nih menjabat sebagai Wakil Wali Kota nih. Lalu lihatnya Pak ya, sejak kapan sih Pak Benyamin ini terjun ke dunia pemerintahan gini Pak? Tahun 83 saya setelah lulus kuliah Desember 82 saya langsung masuk menjadi tenaga kerja sukarela di pemerintah Kabupaten Tangerang pada waktu itu. Ya terus mutar-mutar di Tangerang sampai 2015 saya pensiun. Jadi nggak pernah keluar dari Tangerang ini gitu, kira-kira seperti itu. Tahun 2006 ya 2000 berapa ya, mulai ke Tangsel itu 2010 lah, 2010 di Tangsel. Nah, alasan Pak Benyamin sendiri nih terjun ke dunia pemerintahan itu apa Pak? Awalnya pada waktu kuliah itu jurusan ilmu pemerintahan di Unpad ini, di Fakultas Sospol ini paling sedikit peminatnya. Kata teman-teman saya, wah susah di situ mah, banyak tugasnya, banyak hafalannya, prakteknya. Saya malah tertantang dengan kondisi gitu. Saya masuk seperti apa sih? Ya nggak ada yang susah lah kalau mau belajar, kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya begitu selesai, ya memang jurusan ini sangat terbatas gitu kan. Orang Tangsel, orang Tangerang waktu itu, yang memang ya cuman saya kali pada waktu itu, ya saya diterima dengan tangan terbuka langsung di pemerintah Kabupaten Tangerang pada waktu tahun 83, ingat bulan April saya. Itu pas peminatnya masih dikit Pak waktu kuliah itu Pak berarti? Iya, kalau jurusan lain itu sampai ratusan gitu kan. Iya. Mahasiswanya begitu masuk itu kan, saya masuk itu tahun 77 ya. Penjurusan itu tahun 78. Ya memang jurusan ilmu pemerintahan ini ya bisa dihitung dengan jari mahasiswanya 15, 20 kayak gitu kan. Saking dikitnya gitu. Saking sedikitnya gitu. Nah, Pak Benyamin, menurut Bapak nih, apa sih tantangan paling besar dalam dunia pemerintahan ini Pak selama Bapak berkarir gitu? Mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat. Karena pemerintahan sebagai lembaga mempunyai instrumen program, instrumen anggaran, instrumen kegiatan. Itu semuanya ini harus bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh warga. Karena untuk itulah lembaga ini hadir, mewujudkan mimpi-mimpi warga. Tetapi persoalannya adalah biasa, lebih besar pasak daripada tiang. Usulan pembangunan itu ratusan ribuan, ya kemampuan anggarannya hanya terbatas. Akhirnya dibikin sistem skala prioritas dan lain-lain sebagainya. Tantangan terbesarnya itu bagaimana, Pak ini penting. Ya semuanya juga penting gitu kan. Pak, ya. Seperti kita lakukan cek lapangan seperti apa kayak gitu. Dan apa yang paling bisa bermanfaat gitu buat masyarakat. Betul. Seperti apa kita ukur kalau usulannya pembangunannya ini, kita ukur seberapa dia daya manfaatnya, daya ungkitnya buat ekonomi, sosial,
bagi masyarakat, misalnya untuk usulannya jalan, usulannya sekolah gitu kan, usulan pertanian atau usulan kebudayaan dan seluruhnya apa aja gitu kan. Kan ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pemerintahan di undang-undang itu yang harus kita laksanakan. Betul. Nah, Pak Benyamin, sama sih sosok inspiratif Bapak gitu untuk terjun ke dunia pemerintahan ini gitu. Nah, ini kan menarik nih, sama tahu bisa jadi panutan orang lain juga. Iya. Gitu, Ya, saya sebetulnya nggak merasa gimana, saya biasa-biasa aja lah, saya sih melaksanakan tugas aja. Tapi dalam melaksanakan tugas sejak saya berkarir itu, selalu saya mencoba untuk tidak mempunyai beban pribadi gitu, kecuali beban dinas. Kecuali beban dinas, kecuali beban kantor, kecuali beban negara di situ ada di situ gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sampai dibilang inspiratif ya nggak tahu deh gitu kan. Saya sih biasa ngalir gitu aja. Ngalir aja kayak gitu. Aduh, menarik nih. Nah, Bapak, selain menjalankan tugasnya sebagai wakil wali kota nih, Pak, Bapak ada kesibukan lain gitu nggak, Pak? Hobi atau apa gitu, Pak, yang sering dilakukan Bapak gitu? Iya, memang hobi dari kecil saya mancing. Hobi apa aja mancing. Apa ini, makanya di depan rumah ini kan ada danau. Gitu, ya kadang-kadang iseng lah. Kemudian baca buku saya. Baca buku yang ringan-ringan. Saya sedang menyelesaikan sejarah hidup Muhammad, kemudian 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah karangan Michael Hart, dan banyak buku-buku yang seperti demikian, biografi ini itu segala macam. Saya suka membaca buku. Yang selebihnya ya saya suka bertemu dengan banyak orang, gitu, ngobrol, mengalir, baik kapasitas pribadi maupun dalam kedinasan seperti itu, ngobrol santai, apa yang bisa kita kita dengar dari mereka. Kebetulan saya punya kesempatan di pemerintah ini, kemudian apa yang bisa saya wujudkan dari harapan-harapan mereka, seperti itu sih. Kalau di industri kayak bernyanyi atau gitu, Bapak suka nggak, Pak, gitu, Pak? Ya memang saya punya sedikit darah seni kali ya. Saya seni. dari bapak saya pernah main band waktu SMA tahun 74 tahun 75. Itu saya main band, megang lead gitar, saya gitar utama gitu kan. Ya biasalah anak-anak SMA gitu main. Tapi kami sampai sempat tampil di Jakarta, sempat tampil di Serang kayak gitu, di Tangerang sih. Seperti itu, dan sampai sekarang saya masih suka musik lah. Saya prinsipnya suka musik dan saya suka puisi. Gitu, Pak. Kunci-kunci gitar. Ya, alhamdulillah masih ingat lah. Dan saya suka puisi gitu, terutama puisi Khalil Gibran, Hairil Anwar, itu luar biasa saya baca. Masuk puisinya gitu, Pak. Iya. Emang kalau di musik gitu, Pak Benyamin suka genre apa nih, Pak? Rock, pop? Ya, prinsipnya sebetulnya semua jenis musik saya senang. Tapi waktu SMA itu hard rock saya, alirannya hard rock, lagu-lagunya di Purple, kemudian Beatles, Queen, yang sekarang itu kan. Saya walaupun dulu kami nyanyikan, dulu kami mainkan, tapi sekarang kalau sekedar dengar, ya saya suka Dream Theater, saya suka Europe, kemudian sebelumnya kan ada Blink 142 gitu kan. Iya, ada U2. Ya banyak lah di Indonesia, grup-grup nasional kita. Saya suka Bumerang, God Bless. Wah, itu dahsyat itu lagu-lagunya, seneng sekali. Dan Pak, kalau menurut Bapak Benyamin sendiri nih, industri musik di Indonesia ini sekarang gimana, Pak? Perbedaan dari yang tahun sekarang sama yang tahun dulu Bapak ini, tahun 72. Iya. Waktu tahun 72 itu ada, waktu awal-awal saya senang musik gitu ya, itu ada 5 grup musik yang fenomenal waktu itu. Kus Plus, The Mercies, Panbers, The Lloyd, sama satu lagi lupa itu. Kalau dia ada konser di mana, konser di Senayan, itu saya nonton, konser di Jakarta saya nonton. Nah, semua musik yang lain itu memang tenggelam di bawah bayang-bayang 5 band besar itu, sehingga kasetnya dulu masih kaset ya, laku. Gitu, dulu laku, saya koleksi kasetnya luar. Tapi sekarang ini kan pengaruh musik luar itu sangat deras sekali gitu, dan bisa diakses di mana aja di handphone kita gitu. Sudah luar biasa, sehingga memang persaingan di pasar musik dalam negeri kita ini memang sangat ketat sekali. Tetapi sejujurnya musik kita masih punya kualitas yang sangat bagus, lagu-lagu kita, apalagi
lagu-lagu lama kemudian di aransemen ulang, di remix. Gitu, Itu bagus sekali sebetulnya, lagu-lagu yang dibawakan oleh Gigi, dibawakan oleh Ungu, dibawa itu bagus sekali aransemennya, dan itu saya yakin punya potensi pasar yang besar itu. Banyak, Pak, ya. Betul. Nah, Pak Benyamin, di tengah kesibukannya nih Pak, Bapak sebagai pejabat wakil wali kota nih, cara ngaturnya gimana sih Pak biar bisa kerja terus bisa kumpul bareng keluarga, ada family time sendiri gitu Pak? Iya, proporsinya memang tidak bisa sama. Saya itu kalau sudah dalam pekerjaan saya total begitu ya, sehingga memang ya banyak sekali waktu berkualitas untuk kumpul dengan keluarga saya berkurang ya. Alhamdulillahnya istri saya bisa melapis kekurangan saya hadir di tengah-tengah keluarga. Tapi mau bagaimana lagi, memang harus ada pihak lain yang keluarga, teman, kemudian hobi saya sendiri memang harus berkurang persentase kesempatannya, karena saya nggak mau setengah gitu. Kalau udah di pekerjaan itu saya harus total itu aja, karena prinsipnya saya nggak mau bawa kerjaan ke rumah. Ya, jadi semua pekerjaan saya beresin di lapangan. Nah, Pak, Bapak Benyamin sendiri nih, kalau misalnya ada waktu senggang banyak gitu Pak ya, bersama keluarga nih, apa sih yang pengen Bapak lakuin, habisin bareng mereka Pak? Ya, saya sering minta mereka berkumpul. Saya sekarang udah punya cucu 4. Kemudian saya minta kumpul mereka, makan bareng aja. Makan bareng, kemudian saya direcoki sama cucu. Itu luar biasa. Dahsyat itu luar biasa. Cucu saya kan yang paling besar 6 tahun, yang paling kecil ya 1 tahun gitu kan. 4-nya laki-laki semua. Wah, sudah jagoan semua udah. Itu aja Pak, itu aja yang paling bisa saya lakukan, makan, istri saya masak segala macam kayak gitu. Dan itu susah waktunya sebenarnya. Iya, karena hari Sabtu, hari Minggu itu hari libur, itu justru undangan masyarakat kepada kami itu sangat banyak, Pak, ya? Malah kami harus banyak hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah Pak, makna keluarga bagi Bapak Benyamin apa nih Pak? Wah, itu inspirasi ya. Keluarga itu bagaimanapun kelompok masyarakat terkecil gitu ya. Sama saya filosofi mengurus negara, mengurus pemerintahan ini berangkatnya dari mengurus keluarga. Karena jangankan yang 1.600.000 masyarakat Tangerang Selatan, keluarga saja yang jumlahnya tertentu, itu pasti keinginannya berbeda, pikirannya berbeda, cara bertindaknya berbeda, cara bersuaranya berbeda, dan lain-lain sebagainya. Hobinya berbeda, semuanya pasti berbeda. Nah, bagaimana menyatukan perbedaan itu adalah sebuah seni, saya pikir, dalam sebuah keluarga gitu ya. Ini yang tantangan dalam berinteraksi di dalam keluarga. Jadi bukan hanya menjadi, dan kadang-kadang saya menjadi seorang teman bagi anak-anak. Pak, ini terakhir Pak, kan saat ini negara kita sedang kena wabah pandemi ini Pak. Iya nih. Nah, harapan Bapak Benyamin untuk negara kita dan misalnya kepada masyarakat apa nih Pak? Ya, patuhi protokol kesehatan. Negara, pemerintah menciptakan protokol kesehatan itu ya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan tentunya. Itu sudah difikirkan detail. Saya yakin pemerintah pusat sudah memikirkan detail. Patuhi itu. Jangan membuat sebuah hal-hal baru gitu ya di luar protokol kesehatan. Misalnya gini. Misalnya sholat Jumat gitu kan. Sekarang ini kan protokolnya jaga jarak lah. Boleh sekarang sholat Jumat tapi jaga jarak. Wudunya di rumah, pakai masker, segala macam kayak gitu, pakai hand sanitizer. Semua tata cara itu kita patuhi aja. Memang awalnya susah. Tetapi kalau kita mencoba untuk meresapi, menyadari, menggenggam aturan-aturan itu di dalam pribadi kita, nggak susah kok. Iya, itu menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya nanti menjadi new normal. Iya. New normal itu dari mulai pembiasaan aja dulu. Hal-hal yang biasa kita yang baru belum biasa kita biasakan. Akhirnya jadi kebudayaan. Pakai masker, cuci tangan aja, salaman aja sekarang udahlah. Salamannya dari jauh aja kan gitu kan. Cukup, itu juga tidak menghilangkan keindonesiaan kita. Banyak saya kira hal-hal yang harus kita jangan kebiasaan kita berkumpul juga harus harus kita evaluasi ulang ya. Biasanya kan kita reuni kumpul banyak gitu kan. Makanya sekarang
yang resepsi pernikahan kan belum bisa kita laksanakan karena memang ya berkumpul itu adalah klaster yang paling mudah untuk penularan. Benar-benar. Jangan dianggap enteng loh virus ini, karena virus ini justru apa namanya ya, nggak kelihatan gitu kan. Pak. Iya, dan apa ya, kayak penyakit biasa gitu loh. Iya. Batuk-batuk, tiba-tiba. Tapi gitu. dalam waktu singkat tiba-tiba fatal kan, Iya. akibatnya kan banyak itu hal-hal yang terjadi kayak begitu. Jadi jangan, artinya apapun yang kita alami jangan dianggap remeh, kemudian juga ya selesaikan kalau memang Ya, itu terjadi ya, musibah. Tetap waspada lah gitu kan. Tetap masalahnya. waspada, jangan diabaikan itu, jangan diabaikan. Seperti itu. Set, Pak Benyamin, terima kasih banyak Pak. Oke, atas terima waktunya. kasih, Kita sama-sama, ngobrol Mas. bareng. Nah, mungkin seluruh Indonesia kita udah selesai ngobrol bareng Pak Benyamin. Jangan lupa juga buat teman-teman di subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Oke, see you next time.